Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Imani Fatihah dengan NIM C1B021090. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa dan Jurnal Pembalik dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Saputra SEMM. Baiklah, langsung saja dengan penjelasan saya, yaitu yang pertama, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat menggunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktiva suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. Di dalam suatu laporan keuangan terdiri dari 4 jenis laporan keuangan utama, yaitu laporan laba rugi, laporan yang menjelaskan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan. Yang kedua, adanya laporan perubahan modal, yaitu laporan yang dibuat oleh perusahaan yang mengabarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Yang ketiga, neraca. Dan yang terakhir, laporan arus kas, yaitu laporan yang berisi informasi pengeluaran dan pemasukan selama satu periode. Laporan ini sangat berguna ketika mengevaluasi struktur keuangan. Dan adapun komponen laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, nama perusahaan pelapor atau nama perusahaan pelapor atau identitas lain. Dan selanjutnya, cakupan laporan keuangan. Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas. Selanjutnya, tanggal atau periode yang mencakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan. Selanjutnya, mata uang pelaporan. Dan yang terakhir, satuan angka yang menggunakan dalam penyajian laporan keuangan. Dan adapun langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan adalah: langkah pertama, menentukan laporan keuangan utama perusahaan jasa. Dalam setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang dibutuhkan berbeda-beda. Langkah pertama ini, Anda harus memutuskan laporan keuangan apa saja yang akan disajikan untuk perusahaan Anda. Namun disarankan Anda memiliki komponen utama dalam membuat laporan keuangan perusahaan jasa seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Dan langkah yang kedua, membuat laporan neraca. Setelah sudah menentukan laporan-laporan yang dibuat, dalam langkah kedua ini Anda dapat memulai membuat laporan neraca. Langkah yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Selain laporan neraca dan laba rugi, laporan perubahan modal termasuk penting dalam pembuatan laporan keuangan. Langkah kelima, membuat laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisikan arus kas masuk dan kas keluar suatu periode perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, jurnal pembalik. Dalam membuat laporan keuangan, ada beberapa jurnal yang sifatnya wajib dibuat. Ada juga yang sifatnya opsional. Salah satu jurnal yang sifatnya opsional adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Dan adapun fungsi dibuat
Adapun fungsi jurnal pembalik antara lain untuk yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Dan yang terakhir, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Tidak semua akun dalam jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal ini adalah apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat dari neraca saldo. Dan beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain: yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, beban yang dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang harus dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang akan masih diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, pemakaian atas perlengkapan. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.